semuanya, selamat sore Sobat FSP Lawyers. Nah, kali ini balik lagi nih di YouTube channel FSP Lawyers. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seru ya Pak ya. Halo Sin, apa kabar? Baik Pak, Pak Ferdi apa kabar? Baik, Maret ini bulan yang menarik ini buat saya nih. Banyak banget isu-isu menarik ya Pak ya. Ya, karena nggak sabar juga ya nunggu keputusan hasil pemilu dan hal-hal yang lain. Bener banget sih. Di bulan Februari kemarin juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh FSP. Betul. Apa aja tuh Pak? Rasanya Cynthia juga terlibat dalam salah satunya. Ada salah satu salah satu junior partner di FSP Lawyers yaitu Agusto ditunjuk sebagai pengurus Oh iya bener. dalam perkara PKPU PT apa tuh? PT Kurnia Realty Jaya Pak. PT Iya. Kurnia Realty Jaya. PT yang bergerak dalam bidang? Itu pasar di Ben Hill nih lokasinya. Oke. Kantor kita kemarin sempat jadi sekretariat pendaftaran Iya, ya. bener banget Pak. Waduh, rame banget tuh. Yang daftarin. Puluhan atau ratusan orang tuh ya, banyak ya. Ratusan. Tagihan sudah terkumpul sampai berapa nilainya sekarang? Kurang lebih nilainya 700 miliar Pak, kurang lebih. Tapi ini sebelum verifikasi ya, itu data yang kita dapat setelah pendaftaran ditutup gitu. Berarti ini tapi sudah mulai proses verifikasi? Udah, sekarang kita di per bulan Maret ini sudah mulai verifikasi. Dan seterusnya nanti masih ada terus proses-proses yang akan dilakukan gitu. Mantap. Selain itu, masih Agusto nih. Bener. Dia ditunjuk sebagai kurator ya dalam kepailitan salah satu perusahaan food and beverage ya, restoran ya yang ada di Ancol ya. Betul. Karena COVID nggak bisa jalan lagi. Iya. Kayaknya seru juga tuh ya. Iya, Tapi bukan Cynthia yang bantu. Bukan. Oke. Itu Siapa yang bantu tuh? yang bantu ada juga salah satu asosiat di sini. Ada Jana yang bantu. Iya. Itu seru juga ya kemarin. Pengangkutan barang dan lain sebagainya juga ya Pak ya. Iya, karena kurator itu punya kewajiban untuk mengamankan aset pilot pertama. Itu dulu, sehingga pencatatan dan pengamanan itu yang biasanya pertama-tama dilakukan penting tuh oleh kurator. Betul. Terkait aset yang ada. Dan kayaknya kemarin tuh asetnya lumayan banyak ya. Iya, karena kan namanya juga bergerak di bidang food and beverage ya Pak ya. Restoran besar itu kan peralatannya banyak, jadi dia dipindahkan ke tempat yang aman dan dicatat ya. Betul. Mantap. Menarik Apalagi, iya menarik banget ya. Belum lagi kemudian kita ada webinar. Betul. Webinar kemarin juga sangat menarik. Kebetulan saya yang mengisi, itu kita bekerja sama dengan HBMS. Iya, HBMS Consulting. HBMS Consulting, kita bicara mengenai strategi mengatasi krisis keuangan di perusahaan. Betul banget. Dan itu menarik banget kemarin yang datang ya Pak ya. Ya, menarik. Iya. Tapi nggak berhenti di situ. Iya, Disusul benar. dengan seminar offline ya tanggal 1 Maret yang lalu ya. Maret yang lalu. Saya dan Pak Yan ya dari HBMS masih terkait krisis keuangan, tapi kali ini utang piutang. Melek hukum, strategi mengatasi utang piutang perusahaan. Nah, banyak yang datang kemarin tuh. Iya, dan di apalagi Hotel Neo Pesanggerahan. betul, dan apalagi offline ya. Jadi kita punya kesempatan buat diskusi langsung kemarin ya sama Diskusinya peserta yang seru banget. Ada beberapa teman-teman yang hadir dari perbankan juga ada beberapa teman juga perusahaan-perusahaan yang memang mau tahu gimana caranya mengatasi persoalan utang piutang nih. Karena utang itu bukanlah musuh, ya, tapi bisa juga jadi ally nih. Sehingga nanti perusahaan makin bertambah maju, akselerasinya cepat. Betul. Nah, tapi perlu manajemen yang baik tentang utang piutang di perusahaan. sepakat. Ada. Dan kayaknya kita masih punya banyak waktu banget ya Pak. Nanti kita akan terus adakan nggak sih untuk seminar offline ini? Ya, jadi ini akan rutin. Iya. Beberapa kali diadakan, ya mungkin beberapa bulan sekali ya, karena nggak bisa terlalu sering juga. Kita kan sidang dan Betul. selebihnya, tapi akan cukup rutin dan akan membahas mengenai hal-hal yang menarik dan relevan. Iya. Yang memang kelihatannya akan sangat dibutuhkan, baik oleh masyarakat umum ataupun secara khusus para pengusaha nih, ya. Rasanya kita sudah susun beberapa materi-materi mesti ditunggu. Iya. Mesti
liatin terus kalau gitu Iya, YouTube channel kita. betul. YouTube channel kita, Instagram kita juga. Karena semua informasi kita akan share di situ. TikTok. TikTok juga. Oke. Aduh. Yeay. Seru sekarang. Nah, kalau isu sendiri Pak, apa nih kira-kira yang lagi pengen kita bahas hari ini nih? Nah, di podcast kali ini saya mau mengangkat satu buah topik mengenai kerusakan rumah kita Oke. karena dampak pembangunan rumah tetangga. Menarik ya. Ya, sebenarnya ini berdasarkan kasus nyata yang pernah kita tangani, kita bela klien kita. Dan kebetulan tanggal 19 Februari kalau saya nggak salah, dalam artikel hot topic di hukum online, kasus ini kemudian menjadi satu pembahasan di dalamnya. Oke. Gitu ya. Jadi saya rasa hukum online telah meliputnya dengan cukup baik membahasnya, tapi kan kita orang-orang yang tahu persis tuh jalan perkaranya seperti apa. Nah, saya pikir bagus juga, baik juga kalau kemudian kita angkat ini sehingga bisa menjadi wawasan bagi teman-teman semua, sobat FSP semua, kalau mengalami persoalan yang sama, karena ini banyak sekali terjadi nih, Betul, dialami oleh masyarakat umum ya. Gitu. Wah, menarik banget sih Pak. Nah, tapi kalau kita bicara rumah yang rusak nih, rumah kita rusak karena tetangga lagi bangun gitu ya, atau tetangga lagi renovasi. Itu gimana sih Pak secara hukumnya? Apakah kita punya hak-hak yang bisa kita perjuangkan nih untuk kesejahteraan kita juga nih? Nggak asik lah. Kita lagi anteng-anteng, tahu-tahu rumah kita retak. Waduh. Bukan cuma retak, dalam kasus yang tadi saya jelaskan, itu sampai miring, dan miringnya itu keseret sampai belakang, dari depan sampai belakang. Pagarnya sampai turun begitu. Bayangin lah tidurnya kayak bagaimana itu miring. Sangat merugikan ya, padahal Sangat merugikan. rumah kita sendiri Iya. ya. Jadi jawabannya tentu kita punya hak untuk menuntut kerugian, ganti kerugian, ada haknya. Tapi yang saya mau informasikan bahwa seharusnya ketika kita menyadari di sebelah rumah kita itu terjadi pembangunan atau renovasi yang skalanya cukup besar, sehingga ada potensi merugikan kita. Nah, sebenarnya kita sudah mulai bisa bergerak. Oke. Jadi nggak harus nunggu rusak dulu Nggak ya Pak harus ya? nunggu rusak dulu. Justru harusnya proaktif, preventif. Oke, gimana tuh Pak caranya? Kalau di kompleks atau di suatu lingkungan RT-nya itu dikatakan siap ya, karena memang sudah banyak yang demikian, atau misalnya ketua RT-nya itu paham mengenai hal ini, sebenarnya sudah ada mekanismenya. Jadi harus minta izin dulu ke RT untuk melakukan renovasi besar atau pembangunan ya, karena eksesnya pasti ada gangguan lingkungan. Ya, Mulai dari kotoran, betul. limbah pembangunan, belum mobil-mobil besar, Iya. belum para pekerja orang-orang asing yang masuk Betul, ya, betul. kemudian juga mobil-mobil angkutannya, semua itu harusnya bisa disepakati dulu lingkupnya RT. Oke. Nah, sehingga harusnya minta izinnya ke RT itu yang mau melakukan pembangunan. Nah, kita sebagai tetangga yang kemudian dapat terdampak, berpotensi dapat terdampak, dapat melaporkan kepada RT bahwa kita juga perlu untuk dilindungi, khususnya kalau belum ada permintaan izin Ke tetangganya itu ya. ke kita oleh tetangga yang mau ngebangun. Idealnya biasanya RT itu sudah punya formnya, minta izin dulu ya kepada tetangga kiri kanan depan belakang gitu, sehingga mereka pasti datang minta tanda tangan kita. Dan di situ sudah ada poin-poinnya sebenarnya, hak dan kewajibannya apa. Tapi kalau di satu lingkungan atau RT yang belum punya hal seperti ini, sebaiknya kita yang proaktif. Betul. Kita menghubungi Pak RT, Pak bantu Pak agar ada izinnya. Izin atau minimal ya kesepakatan lah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang pertama kita harus notice adalah kalau tiba-tiba ada renovasi besar, kita belum dapat informasi apa-apa nih, kita perlu tanyakan terlebih dahulu ke Pak RT RT-nya. sebenarnya atau Bu RT ya. Iya. Pak, Bu udah dapat izin belum? Udah belum ngomong ke mereka, Bapak atau ke Ibu RT gitu kan. Nah lebih baik demikian, apalagi kalau kita
sungkan untuk langsung bertanya kepada tetangga kita, itu Iya. apalagi ini tetangganya baru, Betul. belum dikenal, Hmm. jadi bisa lewat RT, Oke. gitu. Nah, nanti kesepakatan itu sebaiknya dibuat dan ditandatangani dan disaksikan oleh aparatur RT, Betul. gitu. Nah, jadi kuat lah. Iya, iya. Karena Jadi ada hitam di atas implikasi putihnya juga hukumnya ya Pak ya. lumayan Hitam di loh. atas putihnya. Ini bukan cuma sekedar peraturan tingkat RT, ini masuk diatur dalam undang-undang. Nah, Undang-undang apa tuh Pak kalau boleh sharing nih? mungkin nggak semua nih ya bisa kita sharing, tapi sebenarnya selain dibahas dalam podcast ini, panjang lebarnya kita bahas di newsletter kita. Betul. Nah, sobat FSP Law Firm, FSP Lawyers Law Firm itu punya newsletter. Kami terbitkan berkala tiap bulannya, kadang sebulan 2 kali ya, membahas topik-topik yang penting secara lebih mendalam. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkannya, teman-teman dapat download ya. Betul. Di mana? Kita sudah sediakan di link bio Instagram kita. Jadi teman-teman bisa follow Instagram kita juga @fsplawyers karena di situ kita ada linknya yang teman-teman bisa langsung akses untuk dapetin newsletter kita nih, gitu. Kita bentuknya PDF. Iya. ya. Jadi mudah diakses juga ya buat teman-teman kemudian baca. apa namanya green apa? Apa itu Ramah namanya? lingkungan. Ramah lingkungan. Tiba-tiba hilang katanya nih. Saya sempat print sih satu hanya untuk pegangan aja itu ya seperti ini bentuknya. Teman-teman dapat bisa mendapatkannya di lokasi tadi. Nah, kalau bicara mengenai undang-undangnya, sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut ya. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Bahkan sudah ada peraturan pemerintahnya Nomor 16 tahun 2021 untuk pelaksanaannya. Dan baru-baru ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 dari pasal 24. Sorry ya, sebentar, bacanya begini. Pasal 24 di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, pasal 24 angka 43 di Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 46 ayat 1, 2, dan 3 di Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, di situ diatur secara Rigid ya. komprehensif banget sebenarnya. Bagaimana konsekuensi administratifnya. Mulai dari pembekuan izin, pencabutan izin, bahkan kemudian pembongkaran bangunan. Implikasinya bisa sampai ke arah Sampai ke pembunuhan sana. ternyata ya. Jadi Iya. kita dilindungi sebenarnya oleh undang-undang bahkan. Nah, bukan cuma itu, ada konsekuensi pidananya. Oh, sampai bisa pidana juga ternyata. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Konsekuensi pidananya skalanya berbeda-beda sesuai kerugiannya yang berbeda-beda. Bahkan diatur juga mengenai sanksi dendanya. Berapa persen dari nilai bangunan. Jadi sudah lumayan diatur nih Benar-benar. oleh pemerintah, oleh negara Ya. mengenai hal tersebut. Benar-benar. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir karena hak-hak kita terlindungi juga ya Pak oleh undang-undang tersebut. Tapi bagus juga kalau jangan sampai kejadian begitu. Iya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai kejadian. Susah itu nanti tidurnya. Kalau sudah kejadian, ya undang-undang melindungi. Benar. Baik secara administrasi, ya. Ini sebenarnya kewenangannya di Pemda nih. Jadi keberatan tertulisnya dapat diajukan ke Pemda. Kemudian dapat juga diurus melalui jalur pidana. Ya. Pasal-pasal tadi, ataupun kalau ngejar ganti kerugiannya, gugatan perdata di pengadilan, perbuatan melawan hukum. Jadi bisa lewat 3 tempat tadi. Ya, saya anjurkan jangan buru-buru langsung lapor pidana atau gugat perdata. Tempuh dulu lewat Pemda. Karena mereka punya satuan khusus yang bisa bergerak cepat untuk menanggulangi ini sehingga kerugian ataupun kerusakan tidak bertambah banyak. Dia bisa stop dulu untuk sementara tuh pembangunan tersebut. Ini
penting ya kayaknya diketahui ya. Benar-benar. Jadi kita udah tahu nih sekarang kalau misalkan rumah kita rusak akibat renovasi rumah tetangga, Iya. kita harus ngapain, kita udah tahu dong pasti. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap, download aja. Betul. Download Bisa baca langsung newsletternya. newsletter kita. Ya, Betul. banyak nih di sini ditulis juga tentang ini, apa Sin? Bagaimana ternyata IMB itu sudah dirubah. Iya, Sekarang ada bukan legal lagi- updates-nya juga Iya. ya, Pak. Betul. Bukan lagi IMB ya, Iya, tapi Apa jadi namanya? apa itu, Pak? Jadi PBG. PBG. Cynthia udah tahu lebih dulu sebenarnya. Saya minta tolong Cynthia, Sin tolong dicari tahu ya apa nama barunya ini sekarang. Yang karena saya sudah dengar bisa diurus mandiri sebenarnya, ya melalui website ya. Gitu. Websitenya apa ada juga di newsletternya ya. Betul. Bisa dibaca di sana. Iya. Selain PBG ada satu lagi apa ya? Sertifikat. Ada sertifikat layak fungsi ini, Pak. Sertifikat layak fungsi. Itu apa sertifikat layak fungsi? Jadi kalau misalkan IMB itu kan untuk mendirikannya nih. Ya. Yang tadi IMB udah diubah jadi PBG gitu kan. PBG adalah persetujuan bangunan gedung. Nah, itu udah diubah nih sekarang. Itu pengganti IMB. Pengganti IMB. Satu lagi? Kalau sertifikat layak fungsi ini lebih kepada ini sudah dibangun nih, tapi layak nggak nih untuk difungsikan? Oh, Gitu. itu harus diizin tuh. Iya, ada prosesnya juga dan ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Jadi sesuai kelas bangunannya juga. Peruntukan bangunannya untuk apa? Nah, nanti sertifikat layak fungsinya itu yang jenis apa itu juga berbeda. Wajib berarti ya, mandatory ya. Betul. Oke, waduh lengkap nih. Lebih lengkap, mau tahu lebih banyak, download newsletternya. Betul. Apalagi Sin yang mau kita bahas? Apalagi ya? Kayaknya Em, semuanya ada di newsletter Iya, ya. semuanya ada di newsletter sih. Dan kalau misalkan teman-teman juga punya pertanyaan atau hal-hal yang pengen didiskusikan juga, siapa tahu kan kita bisa bahas nih dan bisa klik di episode selanjutnya. Atau kita bisa tulis juga di newsletter episode selanjutnya. Teman-teman bisa langsung aja hubungin ke FSP Lawyers, baik lewat Instagram kita atau komen juga di kolom komentar juga boleh banget ya, Pak ya. Banget. Betul. Jangan lupa kalau begitu untuk like. Nge-like, subscribe, dan komen juga nih teman-teman. Mau di-share juga boleh, banyak-banyak. Betul. Nah, Makin banyak yang tahu, makin bagus pastinya. iya. Info-infonya rasanya dibutuhkan oleh Betul. teman-teman semua. Oke deh, ada lagi Pak kira-kira yang kita pingin Dari saya share lagi? cukup, Udah dari kali saya ya? cukup dulu sekian. Iya. Kita jumpa lagi bulan depan kali ya? Atau kalau lebih cepat lebih baik juga nih. Kalau ada update seru, ya mungkin Kita akan kita langsung langsung ya, Updates ya. agar jadi relevan. Betul. Sip. Oke deh, thank you teman-teman FSP yang sudah mendengarkan kita hari ini di YouTube channel kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.